Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Salli wa sallim wa barik wa tahannan alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Subuh hari ini kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diperkenankan kembali untuk melanjutkan kajian kita. Kita masuk pada sifat-sifat yang wajib melekat atau ada pada pribadi seorang Rasul. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para Rasul itu bukan sebatas sebagai pembawa pesan. Ya, betul, itu merupakan satu tujuannya sebagai perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia, dengan membawa pesan-pesan, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib para rasul itu sampaikan apa adanya. Tidak boleh ada yang disampaikan, tidak boleh ada yang disembunyikan, ya. Tapi bukan sekedar itu, tapi lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul sebagai cerminan kesempurnaan akhlak dalam kehidupan yang nyata. Ya, jadi materi kita pada subuh hari ini hadir untuk mengajak kita, ya, menyelami kembali karakter agung para utusan-utusan Allah, bahwa pemahaman yang mendalam tentang sifat-sifat wajib para rasul, ya, seperti jujur, kemudian cerdas, amanah, itu bukan sekedar bahwa kita mempelajari sejarah, ya. Jadi kita jangan sampai hanya sebatas kita tahu, oh ternyata Nabi itu jujur, Nabi itu begini dan seterusnya. Tapi lebih daripada itu, ini bukan sekedar belajar sejarah, tapi kita ditantang, ya, ditantang untuk menghidupkan, ya, nilai-nilai mulia tersebut di dalam rutinitas kita sehari-hari. Jadi sifat-sifat ini tentu sengaja Allah Subhanahu wa taala sematkan, ya, atau patenkan pada diri seorang rasul itu agar supaya menjadi kompas moral. Nah, kompas moral yang tentu saja mendesak sekali untuk kita dengungkan, ya, di zaman ketika krisis keteladanan, ya, yang boleh dikatakan levelnya ini sudah sangat parah, terutama di dalam ranah kepemimpinan, ya, baik para ulama maupun para umaro. Ya, ini kita, ya, punya harapan supaya kajian kita ini nanti, ya, menjadi pemantik, ya, katakanlah begitu, adanya perubahan, ya, perubahan di dalam diri kita, untuk membentuk pribadi yang jujur, pribadi yang amanah, ya, menyampaikan kebenaran, ya, apa adanya tanpa ditutup-tutupi, dan seterusnya. Itu barangkali sedikit pengantar. Kita masuk pada pembahasan kita. Ini merupakan pelajaran yang ke-25, ya, tentang sifat-sifat para rasul yang harus ada, ya. Kita sudah sebutkan beberapa karakter-karakter
ya, dasar seorang rasul bahwa dari kalangan manusia, bukan malaikat, kemudian harus laki-laki, tidak ada perempuan, kemudian itu sifatnya bukan sesuatu yang bisa diusahakan, tapi pilihan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sosok rasul itu datang membawa wahyu, yang nanti disebut sebagai syariat. Kemudian menyampaikan semua wahyu itu tanpa ada yang disembunyikan. Nah, ini dasarnya. Kemudian ditambahkan lagi sifat-sifat. Yang pertama adalah as-sidqu, ya, jadi selalu jujur di dalam ucapannya, di dalam perbuatannya. Nah, jadi kalau istilah kita ini, kalau wesernya kanan ya belok kanan, nah, kalau wesernya kiri belok kiri. Ya, tidak pernah itu dikatakan bahwa wesernya kanan kemudian beloknya kiri. Jadi Rasul itu selalu jujur, baik di dalam ucapannya maupun di dalam perbuatan-perbuatannya. Nah, disebutkan dalam surah Yasin ayat 52, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Jadi wa sadaqal mursalun, dan jujurlah atau siddiqlah para utusan-utusan itu. Ya, tentu saja ini sangat penting, karena tidaklah pantas kalau kemudian tugas kerasulan ini, ya, yang membawa wahyu, yang menyampaikan wahyu kepada manusia ini, tentu tidak pantas diemban oleh seorang yang punya latar belakang pendusta. Ya, apa kata orang nanti? Ya. Jadi, dan rasul-rasul ini adalah penyampai syariat. Ini yang menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak manusia kepada petunjuk dan kebenaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa innama yaftaril kadzibah, sesungguhnya, ya, orang yang mengada-ngadakan kedustaan itu, ya, adalah alladzina la yu'minuna bi ayatillah, orang-orang yang tidak beriman, ya, kepada ayat-ayat Allah. Ya, mereka ini yang kadzibun, ya, berdusta. Nah, itu. Nah, sedangkan yang menyampaikan ayat-ayat Allah ini, itu mustahil, ya, untuk berdusta itu. Nah, sehingga ini dikatakan sifat wajib. Nah, jadi seorang rasul itu wajib punya sifat jujur itu. Kalau wajib jujur berarti mustahil berdusta, mustahil bohong. Ya, zalika annahu yungkilu wahyallahi ta'ala. Karena tugasnya itu adalah menyampaikan wahyu Allah ilan nasi, kepada manusia. Jadi kalau seandainya nanti mereka ini punya jejak kebohongan, falau sadara minhul kadzib, maka tidak disalahkan kemudian kalau di antara manusia itu muncul keraguan-raguan. Ya, bukan hanya meragukan kerasulannya, juga meragukan wahyu yang dibawa itu. Ya, oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala itu terlebih dahulu, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 47. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Ya, seandainya dia ini maksudnya Muhammad itu. Ya, jadi walau taqawwala, andaikan Muhammad itu mengada-adakan perkataan atau berdusta, katakanlah begitu, berdusta alaina ba'dal aqawil, ya, atas nama kami. Ya, maksudnya seandainya Muhammad itu mengatakan ini firman Allah, padahal itu bukan firman Allah, apa yang akan Allah lakukan kepadanya? La akhadna minhu bil yamin. Ya, niscaya kami akan apa? Kami akan pegang tangan kanannya. Ya, kami akan pegang tangan kanannya. Summa laqata'na minhul watin.
kemudian kami potong pembuluh darah jantungnya. Nah, coba ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat tegas ya ancamannya ini, bahwa seandainya utusan kami yaitu Muhammad itu ngarang-ngarang ucapan kemudian mengatasnamakan kami, maka pasti kami yang akan menghukumnya. Kami pegang tangannya lalu kami potong pembuluh darah jantungnya. Ya, summa laqata'na minhul watin ya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, dan tidak ada di antara kalian yang bisa menghalangi kami untuk menghukumnya. Nah, ini jaminan, garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian ini memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus dan para utusan-utusan yang lain, nah, itu memang sejak awal, ya katakanlah dari apa namanya, dari masih kecil, ya dari masih kanak-kanak, ya sampai kemudian remaja, sampai menjadi pemuda, sampai menjadi laki-laki dewasa, sampai diutus menjadi nabi, itu ma'rufan baina qaumihi bisidqi wal amanah. Itu sejak awal itu di tengah-tengah bangsanya itu semua orang tahu ya tentang kejujuran dan sifat amanahnya, terpercaya. Ya. Baik kawan maupun lawan itu mengakui. Ya, lawan mengakui bahwa beliau itu orang jujur, orang yang dipercaya. Nah, kawannya juga mengakui. Jadi tidak ada yang punya pengalaman, baik kawannya maupun lawannya, tidak ada di antara mereka itu yang pernah punya pengalaman pribadi bahwa mereka itu pernah dibohongi, pernah dikhianati, tidak pernah. Ya. Jadi dalam hal kejujuran dan amanah itu, ya tidak ada pihak, tidak ada orang yang mampu untuk menjatuhkan reputasi beliau. Nah, di dalam kejujuran dan keamanahannya tidak ada. Sebenci-bencinya orang kepada Nabi itu, ketika ditanya dia itu jujur atau pendusta, dia tidak bisa kemudian dia itu pendusta, tidak bisa. Ya, pada akhirnya akan mentok. Nah, ya, meskipun saya itu memusuhinya, tapi dia itu orang jujur. Nah, ini kita sebutkan beberapa faktanya ini. Yang pertama, coba kita bayangkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau berhijrah ke Madinah, ya, beliau menugaskan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk membagikan atau untuk mengembalikan barang-barang titipan penduduk Makkah kepada beliau. Ya, jadi banyak orang Makkah yang memusuhi beliau, tapi kalau mereka ini mau menitipkan barang, ya, mereka ini datang ke rumah Nabi untuk menitipkan barangnya. Coba kita bayangkan itu. Jadi meskipun mereka menolak dakwahnya itu, tapi kalau mau nabung uang itu bawanya ke Nabi itu. Ya, artinya apa? Artinya ini fakta. Ya, bahwa meskipun orang-orang yang memusuhinya itu, memusuhi dakwahnya itu, tapi mereka mengakui bahwa ini orang bisa dipercaya. Ya, jadi ketika Nabi mau hijrah ke Madinah, itu masih banyak titipan orang-orang musyrik yang ada di rumah beliau. Dan Sayyidina Ali itu mendapatkan tugas, Ali kamu tinggal dulu, jangan berangkat dulu, nanti kamu berangkat setelah semua titipan-titipan orang sama saya ini kamu kembalikan kepada yang punya. Nah, itu pertama itu. Kemudian yang kedua, ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengirimkan surat kepada raja-raja yang ada di semenanjung Arabiah, sampai di Asia Tengah, ya, sampai di Konstantinopel. Nah, pada waktu itu, karena kita tahu bahwa kerajaan Romawi Timur ketika itu berpusat ya di Konstantinopel. Sekarang ini Istanbul, Turki. Nah, jadi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengirim surat kepada penguasa Mesir, penguasa Roma, ya, mengirimkan surat yang mengajak mereka itu untuk ila kalimatin sawa, ya, mengajak mereka kepada Islam. Nah, salah satu di antaranya itu adalah surat yang dikirim kepada Herakli atau Heraklius. Ini Kaisar Romawi Timur. Nah, Kaisar Romawi Timur. Nah, ini momen ini kemudian menjadi pembuktian atas kejujuran beliau. Nah, jadi ketika Herakli ini, Kaisar Romawi ini membaca surat Nabi, bahwa ini ada orang namanya Muhammad mengaku utusan Allah. Kemudian mengajak saya ini masuk Islam. Maka dia menyuruh pengawalnya untuk mencari, ya, orang Arab, ya, atau orang yang berasal dari Mekah. Kalau ada yang datang di Bizantium itu atau Konstantinopel itu untuk berdagang. Nah, ketika itu kebetulan, ya, Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan ini boleh dikata juga salah satu sebelum beliau ini masuk Islam. Beliau ini juga orang yang paling depan memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan, kita tahu namanya ini. Kebetulan ketika itu Abu Sufyan itu ada di Konstantinopel, sedang membawa barang dagangan seperti itu, berdagang di sana itu. Akhirnya dia kemudian dibawa ke istana Herakli, lalu ditanya. Nah, terjadi percakapan. Kamu kenal enggak ini orang ini? Oh ya, saya kenal sekali. Ya, karena memang Abu Sufyan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga masih saudara susuan, ya, masih saudara susuan. Kemudian mereka ini umurnya sebaya, ya, teman masa kecil lah seperti itu. Ya, saya mengenal betul ini. Ya, kemudian dikatakan, ya, salah satu di antara momen epik itu ketika Abu Sufyan ini ditanya oleh Herakli, ya, hal jarrabtum alaihi kadziban. Nah, hal jarrabtum alaihi kadziban. Apakah kamu pernah mendapati Muhammad ini berbohong sebelumnya? Maksudnya sebelum dia mengaku menjadi utusan Allah itu, sebelum itu pernah enggak kamu punya pengalaman atau punya tahu bahwa dia itu pernah bohong? Apakah sama kamu atau sama orang lain? Faqala. Maka kita perhatikan, ya, Abu Sufyan ini. Faqala, Abu Sufyan mengatakan, meskipun dia ini musuh bebuyutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita perhatikan kejujuran beliau. Beliau mengatakan, lah, tidak pernah. Ya, meskipun saya sering berperang dengannya, saya pernah menang, saya juga pernah kalah. Ya, saya memusuhi dakwahnya, ya, dan lain sebagainya. Tapi untuk yang satu itu saya harus mengatakan bahwa lah, tidak pernah, saya tidak pernah mendapatinya berbohong sebelumnya. Apa kemudian kata Herakli ini? Faqala Heraklu, maka Herakli kemudian menyimpulkan, ya, bahwa orang ini betul utusan Allah, ya. Kenapa? Makana liyada al-kadzib 'alan nas wa yakdzibu 'ala Allah. Karena tidak mungkin dia ini selama berpuluh-puluh tahun menahan diri, katakanlah tidak memperlihatkan karakter aslinya. Kalau dia ini seorang pendusta, tidak mungkin dia ini selama berpuluh-puluh tahun menahan diri tidak bohong kepada orang, ya. Lalu kemudian setelah itu dia pergi berbohong atas nama Allah. Nah, jadi tidak mungkin orang saja itu dia tidak pernah bohongi, lalu bagaimana kemudian dia akan berdusta mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Nah, jadi disebutkan juga, ya, dalam momen yang lain. Nah, ketika awal-awal dakwah ini juga disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Ya, nomor hadis 4971. Ya, itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diperintahkan, ya, fasda bima tu'mar, ya,
sampaikanlah dakwahmu ini kepada orang-orang. Nah, maka beliau memanggil semua kerabat-kerabatnya dari Bani Quraisy, ya dari Bani Hashim, semuanya dipanggil semua, paman-pamannya, sepupu-sepupunya, semuanya dipanggil. Sehingga ketika itu berkumpullah orang-orang itu di sekitar gunung atau bukit Sofa. Ya. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memulai ajakannya itu dengan mengatakan begini: wahai Bani Hashim, wahai Bani Quraisy, wahai paman-pamanku, wahai sepupu-sepupuku, bibi-bibiku, ya. Ara'aitum, bagaimana pendapat kalian? Ya, apa tanggapan kalian? Lau akhbartukum, andai saya memberikan informasi kepada kalian, anna khailan bisafahi hadzal wadi, bahwa ada pasukan berkuda, di balik bukit ini. Di belakang bukit ini ada pasukan berkuda, turidu an tughiru alaikum, ya, yang hendak menyerbu kalian. Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian percaya dengan apa yang saya sampaikan? Qalu, maka orang-orang mengatakan, na'am, ya tentu saja kami percaya. Ma jarrabna alaika gadziban, ya karena kamu itu tidak pernah kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Nah, jadi ini pembukaan dakwahnya Nabi. Nah, setelah itu beliau mengatakan, maka berimanlah kepada hari, ya, di mana semua amal-amal kalian itu akan diperlihatkan kepada kalian dan tidak ada satupun kecuali akan mendapatkan balasan. Maksudnya itu mengajak kau beriman kepada Allah, kepada hari kiamat. Nah, ketika itulah kemudian ada di antara, wah, gara-gara itu ternyata kamu itu kumpulkan kita untuk mendengarkan omong kosongmu itu. Nah, jadi kalau ditanya, kira-kira kalau saya bilang di belakang gunung ini ada pasukan yang mau nyerbu kalian percaya tidak? Kami percaya, karena kamu itu tidak pernah bohong. Tapi begitu diberitakan tentang hari kiamat, tentang pembalasan, ya, tentang janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, disitulah kemudian mereka ingkar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini dulu yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Sidik, insyaallah masih ada beberapa lagi yang akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.